Terkait pemeriksaan hari ini seperti apa? Iya, saya diperiksa saksi sebagai anggota DPR, sebagai ketua Komisi 3 yang mengusulkan rekomendasi dalam hal ini tentang jalan pemancar yang ditandatangani oleh ketua DPR pada tahun 2022. Saya menjelaskan bahwa DPR itu sebagai punya tugas pengawasan dengan persoalan yang tidak diselesaikan oleh eksekutif dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota. Makanya ada aduan yang masuk di DPRD Kota Kendari. Ketika aduan itu dia masuk, kami respon untuk bagaimana melakukan langkah-langkah terkait dengan mencari kebenaran dengan apa yang menjadi persoalan. Kita undanglah semua stakeholder pertanahan, pengadu yang diadukan, atau dinas perumahan, lurah, camat. Kita panggil dan kita mintai keterangan mereka semuanya terkait dengan status jalan itu. Yang jelasnya kami buktikan dengan keterangan yang disampaikan pertanahan bahwa di situ adalah jalan yang punya fungsi sosial. Dibuktikan dengan keterangan pertanahan bahwa di situ tidak ada yang punya alas hak sama sekali, dan itu dilalui oleh masyarakat. Makanya keluarlah rekomendasi bahwa itu adalah jalan umum. Kami mengeluarkan rekomendasi untuk ke pemerintah kota agar pemerintah kota menjalankan rekomendasi itu. Ya. Dan rekomendasi itu jalan 1,5 tahun, itu tidak ada yang mengkomplain tentang kondisi jalan itu. Nanti hari ini ada yang menyampaikan ke kami bahwa ada di situ SKT baru. Makanya kami kaget juga. Kenapa dulu tidak dibuktikan ada SKT baru? Kenapa nanti sekarang muncul SKT baru? Nah, itulah yang kemarin teman-teman DPRD Kota Kendari melakukan RDP ulang di 2024 untuk membuktikan itu, dan ternyata ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat yang ada di situ bahwa itu adalah jalan. Tentang persoalan hukum, saya pikir kami DPRD Kota Kendari tidak bisa masuk di ranah itu. Karena ranah hukum adalah ranah tersendiri yang memang dimiliki oleh setiap warga negara yang punya kedudukan hukum yang sama di depan. Artinya berarti DPR pada saat itu tahun 2022 itu bersama BPN bersama-sama mengatakan bahwa objek itu adalah jalan. Iya, karena dibuktikan dengan fakta. Tidak katanya. Sama sekali kami DPRD Kota Kendari dalam membuktikan kebenaran, tidak katanya karena katanya ini, karena katanya ini, karena tidak. Bahwa kami mengecek dengan melakukan RDP pertama, tinjauan lapangan untuk membuktikan fakta lapangan, dan juga RDP kedua. Setelah itu kita buat rekomendasinya dengan bahasa hukum yang nantinya yang kami pertanggungjawabkan secara hukum atas nama lembaga DPRD Kota Kendari, bukan atas nama saya sebagai Raja Cilik. Saya pikir, ya. Kan di rekomendasi 2022 kalau saya tidak salah baca bahwa DPRD Kota Kendari meminta kepada pemerintah kota untuk meningkatkan aset jalan tersebut menjadi aset. Ya. Setelah 2024 kemudian muncul SKT, berarti dalam hal ini apa yang direkomendasikan oleh DPR bukan tidak ya, proses aset, proses jalan masuk di aset itu ada prosesnya dia. Kalau saya tidak salah dalam 1 tahun itu 1 kali. Tidak serta-merta misalnya hari ini bahwa ini petunjuk jalan itu langsung menjadi aset, tidak seperti itu. Nama jalan itu di Kota Kendari ini banyak jalan yang sudah dipakai masyarakat tapi tidak punya nama jalan, tidak tercatat sebagai aset. Aset tercatat itu kalau ada program pemerintah yang masuk di dalam satu lokasi, sehingga itu bisa dicatat sebagai aset karena berkonsekuensi di keuangan pemerintah. Itu sebenarnya kalau bicara tentang aset. Di situ sama sekali belum ada program pemerintah yang masuk, baru direncanakan sehingga bisa dicatat di aset bahwa itu menjadi jalan. Tapi kalau pendaftaran jalannya itu 1 kali, itu di PUPR, ya, bukan di aset, di PUPR. Nama jalan itu di PUPR, bukan di aset. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.